Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menguji coba sistem call Kali Linux dengan VirtualBox dan membatasi akses direktori dengan dosen pengempu yaitu Ibu Akhyar Wista Arum dan juga Bapak Kuntoro selaku dosen penggantinya. Nah, konsep dari sistem call yang saya buat ini yaitu ada 3 user, di mana user pertama memiliki semua akses, baik itu read, write, dan execution, sedangkan user kedua hanya memiliki akses read dan juga execution saja, serta user ketiga yang tidak memiliki akses sama sekali. Nah, langsung aja kita mengimplementasikannya. Di sini saya sudah membuka Kali Linux dan langsung saya masuk ke terminal. Ini langsung aja kita login sebagai user pertama dengan perintah su user 1. Nah, ini sudah berhasil login ke user 1. Langsung aja kita mengeksekusi direktori yang sudah saya enkripsi ataupun sudah saya berikan akses kepada 3 user tersebut. Nah, nama direktori tersebut yaitu ya, bisa kita eksekusi dengan perintah cd slice nama direktorinya yaitu set permission underscore permission. Nah, ini terbukti user 1 memiliki akses dalam mengeksekusi. Selanjutnya kita ingin membuat file di dalam direktori ini dengan perintah touch. Misalnya test1.txt. Oke, untuk melihat apakah sudah berhasil file yang kita tuliskan tadi dibuat. Kita bisa melihat daftar list file dalam direktori set underscore permission ini dengan perintah ls. Nah, jika nama filenya tersebut terlihat, maka kita sudah berhasil membuat file dalam folder ataupun direktori set underscore permission ini. Untuk membacanya kita bisa menggunakan cat, namun karena file tadi kita buat tanpa ada isinya, maka kita bisa membuat isinya terlebih dahulu dengan perintah echo. Terus kalian tuliskan misalnya isinya ini adalah isi dari file test1.txt. Terus tak lupa dengan tanda ininya akses penyimpanannya di mana yaitu set permission underscore permissions underscore lagi, bukan underscore sih tapi slice test1.txt. Oke, ini udah aku tambahin isi dalam file test1.txt. Langsung aja kita read isi dari file test1.txt dengan perintah cat test1.txt. Nah, ini kita berhasil membaca, baik itu membaca file-file apa aja yang ada dalam folder set permission, maupun isi dalam file tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya, mungkin kita akan mencoba akses dalam menghapus, karena ini mengeksekusi udah berhasil, membaca udah berhasil, menulis juga berhasil. Jadi, akan saya buktikan bahwa user 1 ini memiliki semua akses atau grant all access. Oke? Untuk menghapus suatu file, karena file test1.txt ini akan kita uji coba kepada user 2 dan user ketiga, maka saya akan membuat file baru dengan perintah touch lagi tentunya. Misalnya touch file 2. Terus kita perintah dengan ls lagi. Tuh, sudah kelihatan ada 2 file dalam direktori set permission, yaitu file 2 dan juga test1.txt. Untuk menghapus salah satu filenya, kita bisa menggunakan perintah rm, terus min r, nama file yang ingin kita hapus. Terus kita ngecek lagi dengan ls. Dan berhasil terbukti bahwa user 1 memiliki semua akses, baik itu read, write, dan juga execution, serta di sini juga dia bisa menghapus file. Nah, mungkin langsung aja kita coba ke user kedua. Dengan login sebagai user kedua, kita akan membuktikan apakah benar-benar si user 2 ini memiliki akses membaca dan juga mengeksekusi, namun tidak bisa menulis. Sorry, ini ada kesalahan typo.
Oke, ini kita sudah berhasil login sebagai user kedua. Langkah selanjutnya kita akan mencoba mengeksekusi file atau maksud saya mengeksekusi folder set permission. Oke, berhasil. Langkah selanjutnya kita akan mencoba membaca isi dari folder set permission dengan perintah ls. Tuh. Dan hasilnya menunjukkan bahwa dalam directory set permission ada file yang namanya test1.txt. Langkah selanjutnya kita akan membaca isi dari file test1.txt dengan perintah chat lagi. Nah, dan berhasil. Namun, apakah user 2 bisa menulis, baik itu meng-create file, ataupun mengubah isi dalam suatu file dalam directory set permission ini? Mari kita uji coba. Jadi, kita akan menggunakan perintah touch untuk create file, misalnya file, misalnya test2.txt. Dan akan muncul permission denied yang menunjukkan bahwa si user 2 ini tidak memiliki akses untuk write. Mungkin kita juga bisa menggunakan perintah echo untuk menulis isi ataupun mengubah isi dalam suatu filenya untuk membuktikan sekali lagi apakah si user 2 ini bisa menulis atau enggak. Contohnya kita ingin mengubah isi dalam file test1.txt dengan ini hasil manipulasi. User 2. Mission terus test1.txt dan akan keluar permission denied. Nah, sampai sini ini sudah membuktikan bahwa si user 2 ini hanya memiliki akses yaitu read dan juga execution saja. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan membuktikan login sebagai user ketiga. Seharusnya user ketiga ini tidak memiliki akses sama sekali. Nah, langsung aja kita eksekusi file directory set permission-nya. Dan keluar permission denied. Secara logika kan jika seseorang tidak bisa mengeksekusi atau masuk ke dalam folder kita, maka dia tidak bisa membaca ataupun memanipulasi ataupun menulis di dalam folder kita. Nah, sampai sini menurut saya program yang saya sudah bikin sesuai dengan konsepnya, yaitu user 1 memiliki semua akses, user kedua hanya memiliki akses berupa read dan juga execution, serta user ketiga yang tidak memiliki akses sama sekali. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.